Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan waktu dan sehat. Hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengawali kegiatan webinar series yang kedua setelah Agustus awal kemarin, sekarang Agustus akhir, yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada anggota AMAI dalam hal informasi dan khususnya dalam pencapaian program itu sambutan dari AMAI dalam hal ini diwakili oleh wakil. Oh iya, tapi ya, oke. Dikurangi mungkin yang mekanismenya ini ya, itu. Oh baik Pak, ya. Berarti SM akhirnya tinggal praktek. Masih mute Pak Ihantoro untuk suara. Oke, oh ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, untuk kita semua. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman anggota AMAI, juga ada beberapa pengurus saya lihat. Selamat berjumpa lagi dengan acara Ngobras, yaitu silaturahmi kita, media silaturahmi kita untuk berkomunikasi dengan sesama anggota, juga sekaligus menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di antara kita secara bersama. Nah, Ngobras seri 2 ini nanti akan diisi oleh Bapak Dr. Adi Kuswanto. Beliau adalah expert di bidang customer lifetime value. Jadi hari ini kita bicara tentang ada pengayaan materi dari Pak Dr. Adi, bagaimana customer value dari sebuah perusahaan. Bentuknya macam-macam, ada mulai dari kelengkapan data dan sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti berdiskusi bersama Pak Dr. Adi dan nanti ada Pak Dr. Hera sekalian. Nah, acara ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, sudah seri 2, dan diharapkan nantinya berikutnya adalah muncul beberapa seri-seri yang lain, di mana silakan teman-teman AMAI yang di komisariat atau teman-teman AMAI yang di Jakarta, kalau mau berbagi ilmu pengetahuan, berbagi materi dengan teman-teman yang lain, bisa mendaftarkan ini ke Pak Hera khususnya, karena beliaulah yang menggawangi acara ini. Sehingga nanti kita bersama-sama juga akan saling sharing beberapa hal yang terkait dengan pengayaan ilmu pengetahuan dan materi di industri perasuransian. Selain itu, media ini juga digunakan untuk salah satunya lah update materi, update kegiatan, update hal-hal yang terbarukan di AMAI dari kepengurusan yang sekarang, sehingga nanti seluruh teman-teman, seluruh anggota AMAI bisa ikut memberikan respon dan ikut berpartisipasi di dalamnya. Salah satu yang terbaru mungkin adalah Instagram. Mungkin Bapak Ibu yang belum bergabung dengan Instagram AMAI, silahkan bergabung dengan Instagram AMAI, sehingga di sana bisa melihat secara update apa saja sih yang sekarang, kegiatan yang sekarang sudah dilakukan oleh AMAI setiap bulannya. Termasuk ada webinar, ada ngobras, ada juga sosialisasi tentang kegiatan yang sudah dan akan dilakukan di masa yang akan datang, termasuk jadwal ujian, kemudian pembebasan untuk CLI dan CGI, kemudian portofolio dan sebagainya. Monggo silakan dimanfaatkan. Media ini memang disediakan untuk jadi seluruh media yang dibuat oleh pengurus sekarang bisa dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, kemudian memperkaya wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan. Saya kira demikian. Selamat berdiskusi dan ngobrol, karena konsepnya adalah diskusi dan ngobrol.
bersama Pak Dr. Adi untuk bicara tentang customer lifetime value. Terima kasih atas seluruh panitia yang memungkinkan acara ini berlangsung. Juga terima kasih atas kehadiran seluruh peserta. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hera. Mohon Pak Hera. Terima kasih Bapak Dr. Bihantoro. Baik, pagi ini seperti biasa akan kita mulai dengan presentasi dari Dr. Adi Kuswanto, dan untuk materi dan nanti setelah acara ini selesai dapat diunduh melalui web AMAI dan bisa dilihat di YouTube channel AMAI Official. Jadi ada record di sana untuk kita bisa mereview ulang. Tanpa berpanjang kata, waktu dan layar saya serahkan Pak Adi untuk memulai presentasi ini. Monggo Pak Adi. Terima kasih Pak Hera. Tapi yang akan saya jelas. Perkenalan dulu, saya Adi Kuswanto dari Isi, dan sekarang Isi Wakil Ketua Kasih. Kali ini saya akan bahas mengenai customer lifetime value. Ini bagian dari marketing relationship apa yang dimaksud dengan customer lifetime value ini. Secara singkat, banyak definisi yang diberikan oleh para pakar ya mengenai customer lifetime value. Yang pada intinya CLV ini adalah jangka waktu pelanggan itu menjadi customer dan memberikan profitabilitas kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kalau kita telusuri lebih lanjut, ini CLV ini penting harus menjadi perhatian perusahaan asuransi. Karena di sini customer lifetime value ini bisa kalau meningkat maka profit perusahaan itu juga akan meningkat. Karena di sini nilai dari pelanggan itu bisa memberikan pemasukan kepada perusahaan yang pada gilirannya akan memberikan profit kepada perusahaan. Oleh karena itu kita pemasaran asuransi baik agen broker yang dapat meningkatkan CLV 5% ini dari hasil penelitian ini, maka perusahaan itu bisa memperoleh profit antara 25 sampai 10%. Dan 80% dari pendapatan perusahaan itu berasal dari 20% konsumen yang loyal. Jadi dua belah pihak ini saling menguntungkan. Perusahaan itu memperoleh pendapatan atau revenue dari customer yang loyal, kemudian customer itu juga memperoleh manfaat yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Kemudian mengapa penting di sini? Ada beberapa alasan di sini customer lifetime value penting itu. Yang pertama adalah CLV ini bisa berdampak pada perusahaan dalam artian begini. Perusahaan itu kan perusahaan asuransi dalam ini, dia kan memiliki dua jenis customer. Yang pertama adalah customer yang sudah menjadi pelanggan, yang disebut dengan customer loyal, dan potensial prospek. Artinya di sini adalah customer yang masih belum menjadi pelanggan perusahaan asuransi. Nah, kalau perusahaan itu selalu mencari calon-calon pelanggan itu, berarti dia harus mengeluarkan biaya yang disebut CAC, customer acquisition cost, biaya akuisisi konsumen. Nah, ini akan lebih bagus kalau perusahaan itu lebih fokus kepada customer yang loyal, tapi bukan berarti mereka tidak atau mengabaikan kepada prospek pada pelanggan yang baru. Nah, yang utama adalah
di customer yang loyal ini. Nah, customer yang lain ini yang memberikan time value, lifetime value kepada perusahaan. Yang kedua adalah, nah kalau misalnya CLV-nya ini bagus, maka arus kas akan menjadi stabil karena akan selalu customer itu membayar suatu premi kepada perusahaan secara stabil. Dan yang ketiga, memungkinkan kita atau pemasar perusahaan nasional itu memperoleh banyak target pelanggan. Nah, kemudian juga memungkinkan kalau kita CLV-nya itu meningkat, maka bisa perusahaannya bisa tumbuh karena pelanggannya menjadi banyak, pelanggan yang loyal maksudnya. Ya. Kemudian juga pelanggan bisa menyukai merek. Artinya kalau CLV tinggi bahwa ini berarti bahwa pelanggan itu menyukai merek produk kita, polis kita yang berkualitas. Ini pentingnya dari CLV perusahaan. Kemudian ada juga yang memberikan alasan mengapa CLV ini penting. Ini bisa membantu dalam melakukan segmentasi pelanggan itu adalah kelompok-kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik yang sama. Seperti misalnya contoh adalah pelanggan itu bisa di segmen itu berdasarkan misalnya pendapatannya. Kalau pendapatannya itu berarti ada pendapatan tinggi, ada pendapatan rendah. Tentu saja karena di sini berbeda pendapatan. Ini salah satu atribut untuk mensegmen ya. Jadi kalau misalnya untuk segmen yang kelas pendapatan atas itu maka kita harus menyesuaikan produk-produk yang akan digunakan pada segmen yang atas. Dan itu berbeda dengan segmen menengah dan juga segmen yang jadi tidak bisa produk satu digunakan untuk melayani semua segmen. Itu pasti salah. Kemudian juga CLV itu bisa digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan. Jadi kalau CLV tinggi berarti itu artinya bahwa loyalitas pelanggan itu tinggi. Kemudian juga bisa kita menentukan kemanjuran strategi pemasaran. Jadi kalau misalnya strategi pemasaran itu manjur, maka CLV akan meningkat, akan tinggi, sehingga akhirnya akan memberikan pendapatan kepada perusahaan yang meningkat juga dan akhirnya memberikan profit yang tinggi juga. Kemudian CLV yang tinggi itu bisa menjadi penilai bagi indikator bagi pelanggan itu bahwa produk asuransi itu berkualitas. Nah, pada akhirnya intinya semuanya adalah menuju kepada probabilitas perusahaan yang meningkat. Ini pentingnya dari CLV. Nah, bagaimana cara memaksimalkan CLV di sini? Yang pertama ya, bagaimana perusahaan itu harus mempertahankan pelanggan lebih lama. Artinya di situ adalah loyal customer. Itu penting. Jadi yang pertama tadi kan kontribusi keuntungan itu berasal dari loyal customer, pelanggan yang loyal. Makanya harus yang kedua adalah bagaimana merangsang atau membuat orang itu membeli lebih sering. Itu juga bisa memaksimalkan CLV. Kemudian juga mendorong nilai pembelian yang besar. Ini di asuransi juga bisa, misalnya untuk asuransi kesehatan yang kelas misalnya untuk kelas 1 misalnya itu bisa ditingkatkan menjadi kelas pertanggungan untuk kelas VIP misalnya. Itu adalah meningkatkan nilai pemesanan ya. Kemudian juga kalau misalnya ingin CLV-nya itu naik, maka CLV itu harus menjadi key performance indicator, indikator kinerja utama yang harus disebarkan atau diberitahu kepada seluruh anggota organisasi. Dengan demikian maka mereka akan tahu salah satu indikator kinerja perusahaan itu CLV. Kemudian memaksimalkan CLV ini juga bisa dilakukan dengan memelihara pelanggan yang sudah ada. Kemudian yang penting lagi itu adalah kita harus menggunakan analitik prediktif. Kalau kita nggak menggunakan analitik prediktif, maka kita akan menghadapi resiko atau menerima resiko kehilangan manfaat atau kesempatan yang sudah tersedia.
Kemudian selanjutnya, cara yang lain adalah menjadikan organisasi atau perusahaan itu dalam mengambil keputusan itu harus berbasis data. Data itu menjadi penting. Sekarang data itu menjadi penting bagi perusahaan. Setiap mengambil keputusan harus berdasarkan data, bukan berdasarkan intuisi. Karena dengan data itu yang berbicara. Semakin tinggi datanya, semakin lengkap datanya, semakin berkualitas datanya, maka kualitas keputusan menjadi semakin akurat, semakin baik. Kita berargumentasi juga berbasis dengan data. Kemudian yang terakhir adalah mempersonalisasikan perjalanan pelanggan. Artinya di sini kita untuk pelanggan-pelanggan tertentu itu kita treatment sebagai personal sehingga mereka menjadi puas atas produk yang kita tawarkan atau produk yang dipilih. Nah, ada taktik yang paling efektif untuk meningkatkan CLV di sini. Jadi ini adalah hasil penelitian ya. Mulai dari more effective usage of data. Ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa data itu menjadi penting. Makanya hasil responden itu menunjukkan 52% responden perusahaan dan responden agensi itu 50% itu tertinggi menganggap bahwa data itu menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah customer segmentation. Jadi mensegmen pasar karena segmen pasar itu berbeda-beda. Artinya tadi saya bilang bahwa segmen pasar itu adalah kelompok pasar yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi tidak bisa kita menawarkan produk untuk semua segmen. Itu sulit untuk mencapai keberhasilan. Jadi untuk segmen tertentu itu memiliki produk yang sama, kemudian treatmentnya juga berbeda dengan segmen yang. Kemudian juga ada cross-selling, kemudian ada personalized interaction, kemudian customer experience initiative. Dan seterusnya di sini ada program, ada subscription model, ada better advertising dan messaging sampai pada tidak satu pun di atas yang saya sebutkan tadi. Menurut pendapat responden itu hanya 8% dan untuk agensinya itu menyatakan bahwa itu hanya sebesar 7%. Kemudian biasanya perusahaan itu berinvestasi pada peralatan teknologi dan platform teknologi dalam rangka untuk meningkatkan CLV. Apakah dengan menggunakan email marketing platform, apakah personalisasi, apakah customer data platform, apakah marketing automation platform, apakah predictive analytics, dan seterusnya sampai teknologi yang tercanggih, software yang tercanggih, yaitu machine learning, artificial intelligence, dan tidak satu pun di atas. Ini sudah digunakan semua dalam rangka untuk meningkatkan customer lifetime value. Ini adalah teknologi yang harus diinvestasikan. Ini semua apa? Semuanya dalam rangka untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Karena sekali lagi bahwa customer yang loyal itu menjadi sumber utama pendapatan dan profit perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir, ini juga hasil penelitian ya Pak ya. Sampai berapa jauh CLV itu sudah digunakan di perusahaan. Ini ada beberapa yang predictive analytics, itu signifikan peningkatannya 22%, kemudian beberapa tidak begitu signifikan 59%, kemudian tidak ada peningkatan itu 9%. Machine learning itu juga dipakai, dan artificial intelligence juga sudah dipakai. Customer data platform juga dipakai. Personalisasi sampai email marketing platform juga dan multi-dimensional segmentation juga sudah digunakan dalam rangka untuk meningkatkan customer lifetime. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai beberapa aspek yang terkait dengan customer lifetime. Demikian Pak Hera, saya kembalikan. Baik, tadi. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara. Ini Singkat dari Dr. Adi. Silahkan kita mereview, tetapi untuk diperhatikan
barangkali Bapak Ibu yang sudah menerima PPT yang telah kita kirimkan, mungkin akan berbeda yang kita lihat dengan di layar tadi ya. Jadi di PPT yang telah kita edarkan berbahasa Inggris ya. Tapi di layar ini supaya kita lebih mumpuni, karena berdasarkan hasil survei 99% peserta warga Indonesia, Pak. Ya. Nah, jadi bahasanya Indonesia. Dan berkaitan dengan ini juga, saya sebagai moderator akan mulai sedikit pertanyaan dan juga membuka kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan respon, pertanyaan maupun ada masukan untuk disampaikan. Terutama yang pertama nih Pak Adi, saya mau bertanya. Tadi dalam penjelasannya banyak memakai istilah bahasa Inggris ya Pak Adi. Mungkin bisa lebih agak bumi bagaimana Pak? Ya, jadi Pak Era, saya seorang akademisi dan juga saya harus berusaha untuk memahami praktisi. Saya dituntut untuk memang secara ini saya pakai bahasa Indonesia, tapi hal berinteraksi dengan orang lain, dengan orang-orang itu kan kita harus bisa berkomunikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sebagai praktisi bisnis asuransi ini juga tidak boleh hanya berfokus pada nasional, sehingga mungkin suatu saat industri asuransi itu bisa expand ke luar negeri. Ya, salah satu komunikasi bahasa Inggris bukan untuk arogan dan sebagainya, tidak ada yang seperti itu. Memaksimalkan operasional atau kinerja dari. Baik, jadi ini ya, memang sedikit ada pembelajaran learning by doing dan juga practice make better. Makin kita banyak belajar berbahasa Inggris, semakin kita bisa diterima di dunia internasional. Dan banyak sih jurnal-jurnal juga yang berbahasa asing juga. Nah, itulah yang memang kita harus bisa mengerti di situ. Kemudian sebenarnya kalau kita bicara singkat mengenai customer lifetime value, Pak, ya. Apa intinya sebenarnya? Intinya begini. Jadi customer dari perusahaan asuransi itu kan ada dua. Satu yang calon customer, dua yang customer yang sudah loyal, ya, yang sudah menjadi. Kalau para marketer itu selalu berfokus kepada pencarian yang baru, kan itu ada biayanya, yang disebut dengan biaya CAC, customer acquisition cost. Itu harus selalu dikeluarkan di situ. Nah, untuk mengeluarkan CAC tadi itu kan beberapa distribusi, misalnya dengan promosi, misalnya dengan saluran pendekatan personal, itu juga ada biaya. Nah, kemudian menghasilkan revenue. Kalau misalnya produk itu tersedia, nah, berapa hasil yang kita peroleh dari pelanggan ini dibanding dengan acquisition cost-nya tadi? Itu untuk pelanggan yang baru. Tapi bagaimana dengan pelanggan yang loyal? Kan pelanggan yang loyal sudah tidak perlu mengeluarkan biaya akuisisi lagi. Tapi biasanya perusahaan kan juga punya anggaran di sini. Nah, anggaran ini yang harus dikonversi dalam rangka untuk mempertahankan loyalitas customer. Kalau di dunia asuransi biasanya istilahnya adalah biaya marketing. Ya, marketing yang dari memaintain customer. Tapi kita lihat di sini kecondongannya ke asuransi jiwa atau ke kerugian Pak ya, CLTV untuk customer life. Dua-duanya bisa. Yang penting misalnya untuk asuransi kerugian misalnya, itu bagaimana mereka customer itu tetap menjadi pelanggan. Kalau live juga demikian, bagaimana kita membina, memaintain, mempertahankan mereka menjadi customer. Bagaimana caranya? Ya kita harus mampu mempertahankan, membina mereka. Yang penting bagaimana pembinaan tersebut mereka bisa merasa puas. Nah,
bagaimana membuat puas itulah kita harus kreatif. Kita bisa dengan menggunakan cara-cara yang sudah ada gitu ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita bisa menciptakan suatu kreasi cara untuk yang unik yang bisa memuaskan. Baik, jadi memang cara membina dan memberikan value pada customer itu bisa untuk asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Kalau bahasa marketing kita dulu itu adalah untuk repeat order, yang bahasa kita di marketing. Kalau di prakteknya itu Pak Ali. Kalau untuk di jiwa itu ya untuk ada peningkatan value, nilai tambah. Biasanya seperti itu di marketing. Ini ada beberapa pertanyaan juga bisa saya sampaikan dulu Pak Adi dari Pak Dadi Adriana. Apa kabar Mas Dadi? Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Adi, Pak Hera. Ya, senang sekali ya bisa ngobar ya pagi ini. Baik. Ya. Mungkin spesifik ya Pak, tanya ya mungkin ya, karena kan istilahnya tadi betul kata Pak Hera ya, bahasa Inggris mungkin pada bahasa Indonesianya belum ada atau mungkin agak ini ya, mungkin agak kurang pas gitu. Tapi kalau Pak Adi bilang kan supaya ini persiapan kalau kita go internasional ya, go global, bahasanya akan bahasa Inggris akan sama gitu ya. Nah ini pertanyaan saya sih tadi menarik Pak, salah satu toolnya itu adalah predictive analytic gitu ya. Sebetulnya aplikasinya tuh seperti apa ya kira-kira di asuransi gitu Pak? Saya ingin gambaran mungkin sharing dari Pak Adi. Memang Pak Adi sebagai akademisi ya mungkin nanti ditambah dari Pak Hera yang selaku praktisi gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih Pak predictive analytic di asuransi itu Pak? Ya terima kasih. Ya. Baik Pak Adi, jadi Pak Dadi Adriana ini juga merupakan senior juga di Amai. Beliau juga banyak berkecimpung di industri asuransi itu, khususnya di bidang teknik. Dalam hal ini pertanyaan ini sangat tepat untuk ditanyakan. Monggo Pak Adi. Terima kasih Pak. Pertanyaan sangat bagus sekali dan ini mengenai pada metode yang digunakan dalam asuransi untuk memprediksi perilaku konsumen. Jadi prediktif analitik ini adalah sebagai tools untuk memprediksi perubahan perilaku konsumen. Nah, di dalam memprediksi perilaku perubahan konsumen itu kan harus data itu menjadi penting. Semakin lengkap data yang kita miliki, maka data perusahaan asuransi itu seharusnya memiliki database mengenai customer. Nah, dan harus selalu up to date. Dengan menggunakan metode analisis tertentu, kita bisa memprediksi perilaku konsumen segmen tertentu itu nanti perubahannya seperti apa, faktor apa yang mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya mengenai faktor apa yang mempengaruhi konsumen customer itu memperpanjang polis. Ini faktor apa ini? Nah ini kan harus menggunakan suatu teknik analisis statistik untuk mengetahui variabel apa yang mempengaruhi customer itu memperpanjang polis. Ini yang sederhana. Tapi bagaimana kalau misalnya ini untuk data yang ini ya Pak ya, pada di data yang terstruktur. Nah untuk yang alat-alat yang sudah canggih seperti misalnya artificial intelligence, kemudian jaringan saraf tiruan itu sudah bisa menggunakan data yang tidak struktur. Data yang tidak struktur itu misalnya testimoni. Testimoni bentuk datanya apa? Tidak standar. Nah, mesin learning atau jaringan saraf tiruan itu bisa digunakan untuk menyamakan format-format data tersebut. Itu digunakan untuk memprediksi perilaku perubahan perilaku. Itu Pak Adi. Jadi kalau aplikasinya dalam industri asuransi itu secara teknis memang bukan data IT Pak ya. Big data, kemudian juga infrastruktur yang berbentuk machine learning mungkin ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, untuk mesin learning pernah kita sampaikan juga di dalam workshop dengan pembicaranya Bapak Dr. Afinanta beberapa waktu yang lalu. Tapi memang kalau kita lihat Pak Adi, transformasi saat ini itu
mau tidak mau sepertinya sudah keharusan bahwa kita bergeser ke arah ke era digitalisasi. Nah ini yang mungkin tadi bisa berikan komen bagaimana cara meningkatkan CLTV ini dan yang perangkat paling mendukung di market. Ya, saya kasih tambahan seperti misalnya di kami Tokopedia itu kan memiliki data dan mereka punya data dan itu yang disebut dengan big data dari kuantitas itu banyak mungkin sudah jutaan puluhan juta tapi dari sisi atributnya jumlah atributnya itu juga bisa dan data itu bisa tersebut semi tersebut. Nah inilah bahan atau input yang digunakan untuk prediksi perilaku konsumen. Kayak seperti misalnya kalau misalnya Pak Hera itu membeli roti di sebuah mall misalnya, kira-kira setelah Pak Hera itu membeli roti, kira-kira dipikir apa Pak Hera itu membeli apa? Harus diprediksi. Ya. Nah itu basisnya data, harus data. Oh ini kebiasaan Hera ini setelah ini, maka apa namanya tempat-tempat roti itu rak-rak itu ya, maka seharusnya dia berjajar dengan yang kita prediksi, misalnya membeli susu misalnya. Ya, seharusnya jadi si Pak Hera tidak kesulitan setelah ini pasti prediksi saya itu Pak Hera pasti beli susu. Nah itu kok bisa beli susu Pak? Ya hasil analisis data itu menunjukkan diprediksi bahwa setelah membeli roti Pak Hera akan beli susu. Jadi apa yang bisa saya simpulkan di sini, pasar ataupun market itu kan terus belajar, terus berkembang. Pada akhirnya apa yang bisa dipakai untuk meningkatkan profit, bisa meningkatkan overcome, harus dilakukan. Itu tadi contoh bagaimana kemudahan mengambil barang kita. Itu sebagai contoh. Apalagi dalam dunia jasa. Sebenarnya kalau kita di dunia asuransi ini adalah dunia jasa, Pak. Ya, betul Pak. Ya. Dunia jasa di mana memang sebenarnya barang itu bukan yang kita perjual sebenarnya. Karena yang kita perjual belikan adalah kertas ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita sebagai praktisi di lapangan seperti itu. Nah, dalam hal ini memang bagaimana memberi nilai tambah kepada si barang yang sebenarnya kertas itu menjadi lebih multi value. Ya, betul. Nah, itu basisnya adalah dari data itu database yang harus dimiliki. Ya. Nah, faktor apa yang mendorong seorang pelanggan asuransi mau meningkatkan nilai polisnya? Apakah itu upselling atau cross-selling, cross-selling? Nah, kemudian faktor apa yang menentukan dia merekomendasikan temannya atau yang lain-lain itu untuk membeli polis asuransi di suatu perusahaan asuransi. Basisnya semua data, bukan basis data. Ya, semuanya. Dari chatting ada pertanyaan lagi Pak, mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Tek untuk chatting. Di atas sudah nggak ada ini. Pak Hera saya boleh tanya Pak Hera. Pak Suharyono, Pak. Mana Pak? Namanya Pak, silahkan. Saya Suharyono, Pak. Oh, Pak Suharyono. Baik, silahkan Pak Senior Pak Suharyono. Apa kabar? Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Hera, Pak Adi. Semoga tetap sehat ya Pak. Amin, amin. Monggo, Pak Suharyono. Jadi mungkin kita sama-sama tahu lah kalau di asuransi baik jiwa maupun kerugian mungkin kalau dibilang customer loyalty-nya agak sulit sih Pak. Kenapa saya bilang? Karena kita menjual itu bukan customer beli ya Pak. Tapi lebih kepada kita yang memang ke customer-nya gitu loh. Nah, jadi kelihatannya agak karena balik lagi kalau di asuransi mereka jarang beli terus-menerus nih Pak. Ya kan? Jadi lebih kepada
ya belinya ya mungkin ya untuk keluarganya aja udah, atau untuk dirinya gitu. Bahkan kalau di beberapa negara maju pun kalau asuransi paling maksimum tiga kali lah untuk orang tersebut gitu loh Pak. Nah, yang pertanyaan saya sebetulnya yang cocok tuh customer lifetime untuk di asuransi jiwa tuh bagaimana pengukurannya gitu loh Pak. Karena kalau menurut saya sih agak berbeda ya cara ininya, karena karakteristiknya terus budayanya mereka bukan membeli tapi kita kita yang menyodorkan. Yang kedua ya Pak, saya mau tanya lagi kaitannya sama sekarang kan digital nih. Nah digital itu kan kita lihat salah satu contoh misalnya Tokopedia. Nah dia itu kan ada beberapa toko ya di dalam Tokopedia tersebut. Nah penyebabnya adalah kalau saya lihat kalau salah satu toko cara servisnya tidak memuaskan, maka ada kemungkinan dia akan pergi ke misalnya ke Shopee atau ke Bukalapak atau ke Lazada atau lainnya ya Pak. Nah ini sebetulnya gimana juga nih pendekatan atau menentukan customer loyalty untuk model-model Tokopedia seperti ini. Karena kalau model tadi kan kalau saya lihat sih untuk kayak perusahaan satu ya, tapi di Tokopedia ini berbanyak nih beberapa toko di dalamnya. Itu sih Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Pak Hera, terima kasih. Baik Pak Suwarno, tapi sebelumnya Pak Suwarno mohon respon feedback mengenai suara bagaimana Pak diterimanya Pak? Iya, suara tidak terlalu jelas sekali sih Pak. Mungkin coba mic-nya agak dideketin sedikit, terus kemudian sama sinyalnya mungkin nggak terlalu bagus juga kelihatannya ya. Oke, baik, terima kasih masukannya. Jadi Pak Adi, sepertinya kita harus lebih rapat lagi duduknya Pak ya, untuk dekat dengan mic. Jadi ya mungkin di sini juga dingin, sepertinya kita tambah hangat ya Pak. Mau ngopi dulu silakan Pak Adi. Ya. Baik Pak Adi, sambil ngopi, sudah Pak Salino masukannya Pak. Jadi kita akan coba bahas dari sisi CLTV-nya Pak Adi. Monggo Pak Adi. Pertama adalah untuk CLV itu per individu customer. Berapa yang dikeluarkan, biaya akuisisinya, kemudian berapa itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau kita menggunakan biaya akuisisi untuk saluran distribusi tertentu, berapa rupiah yang kita keluarkan, berapa yang kita terima. Nah, kemudian kalau sudah demikian, baru kemudian kita membinanya itu, membina supaya mereka bisa menjadi customer yang loyal. Loyal itu seperti Pak dikatakan sulit Pak. Itulah tantangan kita Pak. Saya kasih contoh seperti ini Pak. Yang mungkin agak tidak dicontoh di asuransi ya Pak. Tapi masih di lembaga keuangan non bank. Itu saya pernah di BKJ dan Koordinasi Kredit Union Kalimantan. Itu begini ceritanya. Kalau misalnya mereka itu bersaing dengan bank pasti kalah. Mereka tidak mau memberikan nama koperasi enggak, karena koperasi itu kayak amat menurut mereka itu namanya sudah, walaupun ini oknum ya. Nah, kemudian mereka menggunakan kredit union. Bagaimana dia bisa bersaing dengan bank? Maka dia membuat suatu strategi dan taktik khusus supaya para customer itu menjadi loyal, menjadi senang, menjadi puas. Bagaimana? Diperhatikan. Misalnya, dalam salah satu taktiknya adalah setiap bulan tertentu mereka memberikan pelatihan kepada ini untuk yang customer, untuk pelanggan, untuk nasabah yang ini ya, UMKM ya, UMKM. Itu mereka memberikan pelatihan. Jadi mereka itu senang ketika mereka dilatih, kemudian permasalahan berapa diungkapkan, dan itu diberikan solusinya oleh BKU yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu dibina. Ini contoh yang berbeda ya. Tentu saja di sini untuk di asuransi juga harus ada pemikiran bagaimana mengarah ke sana. Ini analogi.
Kemudian BKJAW itu juga mendampingi setiap minggu ada pendampingan kepada para pelaku usaha, dan mereka merasa senang. Dan di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat itu bank kalah dengan BKJAW karena treatment yang diberikan kepada pelaku usaha kecil itu berbeda dengan bank. Ini saya bicara ilmu ya, bukan nilai. Nah, untuk yang asuransi itulah yang menjadi tantangan kita, bagaimana membina supaya mempertahankan customer itu supaya mereka senang berhubungan dengan perusahaan kita. Saya kasih contoh yang lain. Ada bank di Jakarta sini, Pak. Ini waktu itu ada mahasiswa. Saya tanya, Anda saya bank ini cabang. Nasabahnya ada berapa? 100. Saya kan bingung, Pak. Ada bank kantor cabang berdiri, cuman nasabahnya 100. Kok bisa? Ini kan menjadi pertanyaan yang luar biasa buat saya. Ya, Bapak jangan menilai jumlahnya, Pak. Rekeningnya, Pak, yang penting. Rekening minimal itu 5 miliar. Dan dia tidak peduli dengan tidak bunga. Saya nggak tahu. 100 orang itu nggak peduli dengan tidak bunganya berapa. Nah, terus yang dipertanyakan, kenapa kok dia menjadi loyal? Kan apa itu yang dimaksud segmentasi di situ, Pak? Yang memilih market atau ya terpilih, memilih market. Untuk segmen kelas atas. Dari sisi aset dia bersedia untuk mendepositkan minimal 5 miliar. Terus apa yang mereka lakukan? Pokoknya yang bagi mereka yang penting apa yang dia mau harus ada. Itu sesuatu yang luar biasa sehingga dia merasa senang dengan hal itu, apapun yang dilayani itu. Kalau ditanya, Bapak nggak perlu. Ya, nah ketika servis kepada nasabah itu diberikan secara maksimal dan mereka puas, mereka akan bertanya, apakah deposito saya masih kurang? Apakah perlu saya tambah? Itu meningkatkan nilai yang seperti Bapak. Nah, kemudian saya kembali ke satu alat untuk mengolah data tadi. Ini juga ada apa namanya? Ini praktek bukan Bank Mandiri. Jadi ada satu karyawan Bank Mandiri, tapi dia ada di Departemen Sistem Informasi. Datanya kan puluhan juta. Kemudian beliau itu mengambil data, kemudian dianalisis. Kalau bahasanya dengan k-means misalnya, dengan k-means pengelompokan itu muncul data nasabah kurang lebih ada 5 orang yang nomor yang rekeningnya itu di atas 2 miliar. Terus yang dipertanyakan, ini nasabah punya rekening 2 miliar jumlahnya 5.000. Berapa nilai? Ya, berarti 5.000 kali. Benar kan? Pertanyaannya bagi bank, ini nasabah mau kemana yang baik? Ya, itulah yang harus dikreasikan. Ini ada kelompok segmen pasar itu. Nah, ini menjadi PR bagi Bank Mandiri. Ini nasabah mau diapain? Saya lihat di sini memang harus dianalisa juga, Pak, gimana untuk melihat order itu. Kemudian juga statistik kayaknya dalam hal ini juga bermain. Jadi kalau kita melihat pertanyaan dari Pak Suhar tadi, memang repeat order itu tiap bulan saya juga praktisi lapangan. Saya juga pernah di bank juga, saya juga di industri asuransi juga sudah lama. Memang Pak, repeat order itu jarang ada. Walaupun sebenarnya kadang-kadang seperti Pak Adi tadi bilang, orang itu tidak ngejar bunga, Pak. Dia tidak tahu rate-nya berapa. Yang penting saya taruh di tempatmu. Kenapa? Karena saya nyaman. Kadang-kadang nilai seperti itu bisa. Saya nyaman, saya senang dengan Anda. Seperti itu kan. Saya trust dengan Anda. Begitu juga di asuransi saya pernah mengalami juga. Dia tidak
peduli dengan tarif, tapi kita ya memang harus dikatakan yang wajar, bukan setelah orang keras dengan kita justru kita main-main itu. Kita benar-benar memberikan yang terbaik, informatif. Pada umumnya itu akan terjadi repeat order. Saya alami semua itu di market. Dan memang kalau tadi yang terakhir ditanyakan oleh Mas Waryono mengenai bagaimana kalau CLTV yang paling cocok di asuransi jiwa itu apakah yang mungkin pernah kita alami yaitu adalah family gathering, Pak, ya. Ataupun setiap ulang tahun ada yang namanya ucapan setiap hari raya agamanya misalkan itu. Tapi memang ini dengan era digitalisasi ini family gathering kan juga mungkin sudah akan menurun. Nah, monggo. Nah, kira-kira jadi bagaimana dengan asuransi adalah keep in touch kepada customer. Jadi customer jangan dilepas. Kalau dia sudah menjadi customer kita pertama kali, itu bagaimana kita customer tadi menjadi loyal. Nah, menciptakan loyalitas pelanggan itu harus keep in touch. Kita harus selalu terus berhubungan. Misalnya seperti yang Bapak bilang tadi, mengucapkan ulang tahun, itu memang sepele, tapi bagi mereka itu bernilai. Ada orang yang mengucapkan. Kemudian misalnya ada suatu event mereka melakukan itu, kita hadir di situ. Artinya bahwa kita memperhatikan customer kita. Ya, aplikasi yang saya juga pernah lakukan, jadi saya ikut berbagi sharing juga. Di perusahaan kami itu biasanya kan, ya saya yakin juga sekali juga perusahaan ada souvenir, Pak. Ya, itu kadang-kadang alat itu saya pakai untuk sekaligus bertemu, sekaligus berbagi souvenir. Ya, walaupun souvenirnya mungkin kalau yang entah itu jam, entah itu apa ballpoint, entah itu map. Tapi paling tidak ada momen kita bertemu dengan nasabah kita. Ini akan akhirnya begini, akhirnya ketika kita menentukan souvenir tadi, kita juga tidak sembarang seperti itu. Ya. Artinya kalau kita mau lebih akurat ya survei ya, sebenarnya kira-kira kita sebenarnya pas survei berarti kita menggunakan souvenir berbasis data hasil. Tapi yang paling berat nih Bapak Ibu sekalian yang artinya memakai biaya mahal itu ya entertain di lapangan golf Pak itu sebenarnya. Nah itu Pak, nilainya tinggi sekali. Ya, walaupun itu kadang-kadang diperlukan juga. Oh iya Pak, saya tidak menolak. Ya. Yang penting perbandingannya. Itu kan bagian dari biaya akuisisi customer. Biaya marketing ya, betul. Ya, sisi marketer itu juga harus itu. Apa yang harus saya dapat. Ya. Tapi itu juga bukan cara-cara ini ya. Artinya tetap dengan cara-cara yang bagaimana mereka terdorong menjalani hubungan kita sehingga menjadi terdorong. Komunikasi juga jadi penting. Ya. Komunikasi dengan mereka itu, marketer itu juga harus memiliki pengetahuan keterampilan dalam komunikasi. Ya. Bukan menang sendiri, bukan menjadi pendengar, tapi harus dilihat dulu siapa lawan bicara. Nah, dari lawan bicara tipenya seperti apa? Kalau tipe seperti apa, kita harus men-treatment seperti apa? Itu menjadi penting juga. Baik, itu. Ya, itu memang teori-teori bagaimana kita menjaga relation ya Pak. Ya, memang kalau yang paling tepat di marketing itu memang bahwa kita itu harus selalu open relation, tidak salah, terbuka dengan berbagai link ya terutama ya. Itu Pak Suharyono barangkali sedikit banyak bisa membantu atau mungkin ada masukan juga dari Pak Suhar. Ya nggak apa-apa sih, intinya kita sih sharing-sharing aja ya. Gitu ya, buat teman-teman mungkin ada yang pengalaman juga silakan aja. Kan kita ngobrol-ngobrol nih ceritanya nih. Ya kan? Tapi memang balik lagi kalau selama ini yang kita lakukan di asuransi jiwa tuh yang pasti berbeda dengan apalagi dengan bank yang mereka customer kan pasti mereka memang datang ke bank ya. Itu sih pasti, tapi memang agak jauh sih pendekatannya. Kenapa saya bilang jauh ya tadi? Karena yang datang tuh kalau asuransi jiwa pasti agen.
nggak pernah customer datang ke agen gitu atau tuh customer datang ke asuransi, hampir nggak pernah ada gitu loh, ya kan. Nah jadi mungkin nanti ya kita sama-sama tapi ini kan customer lifetime ini mungkin kan balik lagi tujuannya kan untuk supaya dia repeat order ya gitu kan, terus kemudian dia tetap setia ya kan, terus kemudian ya paling tidak kalau kita di asuransi jiwa atau di asuransi kerugian itu lebih kepada bagaimana memaintain supaya premi regulernya tetap dibayarkan dengan tepat waktu. Nah, jadi memang customer loyalty ini juga harusnya customer lifetime ini juga harusnya lebih menitik beratkan kalau di asuransi ya. Itu lebih kepada bagaimana premi lanjutan itu tetap dibayar dengan tepat waktu. Karena agak berat juga di asuransi itu kalau apalagi jangka waktunya cukup panjang gitu ya. Kalau kita lihat kan bisa sampai di atas 30 tahun malah. Nah, itu customer lifetime itu harus benar-benar dijaga sih gitu. Cuma memang metodenya harus dikaji sih kalau karena selama ini nih di asuransi jiwa paling ya itu tadi yang tadi Pak Hera sampaikan, gathering kayak gitu-gitu kan. Yang tapi itu kan tidak menjarah ke klien-klien yang relatif kecil ya. Kalau yang gathering itu biasanya yang perusahaan-perusahaan yang atau customer yang besar-besar gitu loh. Ya kan. Ya tapi paling tidak ya, mungkin ada teman-teman lain yang bisa masih masukan, monggo silakan. Satu lagi tuh yang mengenai tadi Tokopedia gimana nih Pak Adi ya? Mengenai apa? Yang mengenai Tokopedia tadi itu. Ya, misalnya ada apa namanya pelanggan-pelanggan yang kecewa, memang itu tidak resiko. Tapi yang penting bahwa customer yang pindah ke kompetitor itu jumlahnya tidak sedikit. Dan itu sepanjang servis terus ditingkatkan, ya, kemudian meningkatkan customer itu tetap profitnya akan lebih tinggi dibanding dengan pelanggan-pelanggan yang meningkatkan Tokopedia yang jumlahnya tinggi. Kita lihat perkembangan Tokopedia itu hampir semua ini produk layanan mulai dari tentu saja penjualan barang ya, kemudian juga jasa-jasa termasuk penjualan pulsa, kemudian terakhir itu transportasi itu kan hanya kereta. Nah, beberapa walaupun sudah lama kemudian masuk ke pesawat. Kemudian sekarang masuk ke hotel. Walaupun jumlahnya masih sedikit, tapi itu juga layanan yang diberikan kepada customer. Coba masuk segmen berbagai segmentasi dia coba masuk. Nah, resiko yang bilang tadi memang tidak bisa dihindari, nggak bisa bocor, tapi bocornya yang kecil aja. Gitu. Tapi peluang untuk memperoleh yang besar lagi itu yang tidak. Tapi dengan seiring itu, servis tetap ditingkatkan. Bisa jadi pelanggan-pelanggan yang seperti tadi itu bisa kembali. Ya paling tidak begini. Untuk hal yang baik biasanya itu tersebarnya melalui dari mulut ke kuping, Pak. Bukan dari mulut ke mulut mungkin, dari mulut ke kuping lebih tepatnya. Karena kan didengar kalau dari mulut ke mulut nggak didengar, Pak. Ya, jadi dari mulut ke kuping itu akan terdengar bagaimana ya masuk segmentasi mana. Saya pun baru tahu nih dari Pak Adi bahwa Tokopedia itu masuk ke segmen hotel. Itu saya juga baru tahu ya, karena biasanya tapi ini kita tidak apa-apa ya sebut nama bukan iklan ya, Traveloka misalkan. Kita memang tidak dibayar oleh Traveloka, tapi kita bicara case gitu ya. Jadi kayak Traveloka itu setahu saya kan hotel kan sana tuh. Ternyata Tokopedia sudah ada, saya baru tahu. Tapi beberapa beberapa kan baru merintis. Artinya Pak, segmen itu kita coba untuk cari gimana caranya untuk mendatangkan rekam perusahaannya. Tadi saya sedikit belajar dapat informasi dari Pak Suharyono, Pak.
itu sedikit tapi mengena, Pak. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian harus perhatikan bahwa customer itu tidak pernah datang ke office. Yang terjadi adalah kami yang datang ke customer. Kita mencari customer. Memang selama saya juga di dunia perbankan atau dunia asuransi, ya sedikit sekali customer atau nasabah yang datang ke kantor itu. Kita yang lebih banyak mendatangi ke mereka. Nah ini yang maksudnya mungkin kita harus perhatikan bagaimana cara kita mengefisiensikan waktu, bagaimana kita mengoptimalkan hubungan dengan kesibukan mereka. Terima kasih masukannya tadi Pak Suar mengenai bahwa customer bukan yang ke office, kita yang datang mereka. Itu betul Pak. Sekarang agen yang bukan kita sama dengan ini Pak. Asuransi tergantung pada PDB atau PDB tergantung pada asuransi itu bolak-balik. Tapi sih lihat situasinya Pak. Ya, kalau ketika masih negara yang belum berkembang atau berkembang, ya, itu asuransi tergantung pada PDB. Ya. Tapi kalau negara maju, PDB itu sudah tergantung pada asuransi. Nah itu juga ini juga uniknya. Sekarang mungkin agen itu tergantung pada customer. Ya. Sekarang bagaimana membalik itu? Ya. Saya juga tidak bisa menjawab karena itu perlu penelitian. Itu pekerjaan yang besar sehingga AMEI ini akan salah satunya visinya menurut saya itu jangka panjangnya adalah sebagai pusat pengembangan bisnis asuransi informasi untuk penelitian. Nah, itu akan menservis ini Pak, menservis kementerian asuransi ya industri. Berkaitan dengan Pak Adi tadi nerepet ke agen, ini ada pertanyaan dari Mbak Ida. Saya ini ya, Mbak Ida ini coba akan saya elaborasi mengenai pertanyaan. Ini orang general sepertinya kalau dari bahasanya. Ya Mbak Ida ya. Halo Mbak Ida. Mbak Ida. Iya Pak, saya Pak. Mbak Ida ini saya lihat sepertinya marketer ini. Bahwa memang marketer itu biasanya kita di market join dengan agen asuransi. Tapi memang rata-rata nasabah itu lebih trust dengan agen. Nah di sini pertanyaan ini klasik dari tahun ke tahun bahkan mungkin akan seterusnya. Bagaimana ini cara mempertahankan customer sementara customer itu percaya agen? Harus fokus kemana kita? Apakah kita fokus ke agennya atau kita fokus ke customernya? Nah ini Pak Adi untuk Mbak Edah supaya ada pencerahan ya Mbak Edah ya supaya targetnya tercapai ini mungkin ya. Monggo. Agen itu kan kepercayaan dari perusahaan asuransi untuk memasarkan produk. Nah, agen ini yang harus dibina karena customer tadi sudah trust kepada agen tadi. Ya, maka perusahaan asuransi itu harus membina, memaintain hubungan dengan agen supaya dia tidak melakukan hal yang sama. Nah, apa itu yang harus dilakukan? Ya tentu saja misalnya mengenai prosedur jelas, SOP-nya jelas, prosesnya juga jelas, aturannya juga jelas, kemudian perlakuannya secara organisasi baik misalnya pembagian bonus atau proses penyelesaian transaksi di perusahaan itu. Ya, fair dan sebagainya. Itu kan juga menjadi faktor-faktor yang diperhatikan dalam rangka supaya tetap menjadi asuransi dan menjadi ujung tombak. Saya sedikit sharing buat Pak Edah. Ada perusahaan asuransi juga general ya Pak ya. Itu dia mengkolek khusus agent. Jadi mereka memaintain agent itu dengan baik, menyediakan ruangannya, memberikan fasilitasnya. Jadi dibikin mereka itu senyaman di rumah sendiri. Nah itu juga salah satunya untuk kita memaintain customer. Memang ini saya pada lihat juga berbicara di market, agen itu gampang tergoda sebenarnya. Jadi betul ya Mbak Edah ya, agen itu gampang tergoda ya Mbak Edah ya.
Iya Pak, walaupun kita misalnya udah sediain ruangan khusus agent, terus segala macam untuk maintain kita udah lakukan, tapi kan saking banyaknya agent, ada aja sih Pak beberapa yang, mungkin banyak sih bukan beberapa ya, yang pasti di suatu titik akan pasti berpindah gitu Pak, Ya. ke lain hati, ke toko sebelah itu pasti sih. Memang walaupun kita sebenarnya sudah mengadakan apapun. Bahasanya bukan ke lain hati Mbak Eda, ke lain komisi Mbak. Oh iya betul, itu salah satu faktor itunya Pak, utama. Komisi. Itu mungkin ini ya, yang sekarang sudah jamak di dunia agent. Memang seperti itu. Jadi memang Pak Adi juga, industri asuransi ini juga menghadapi persaingan ketat di market. Tidak saja dari regulasinya, tetapi juga para pemain-pemain digital ini juga banyak memberikan bonus lebih. Nah inilah yang kadang-kadang membuat agent juga lirik kanan lirik kiri. Ya tidak salah, namanya juga berbeda ke lain komisi itu juga sah-sah saja. Nah, jadi dalam hal ini memang Pak, kembali lagi tadi, digitalisasi itu tidak bisa kita hindarkan. Jadi pada akhirnya memang kita harus bisa memaintain ataupun memiliki satu IT entrepreneur untuk mendetek mengenai pelanggan-pelanggan kita. Jadi sekali lagi Bu Eda, yang memang agent itu punya kekhususan cara untuk menangani. Jadi timnya memang harus lebih solid, entah itu mungkin dari dari sisi kemudahan. Karena sekarang juga era digitalisasi kan kita tidak bisa tinggalkan juga, rata-rata mereka mintanya juga by email. Saya yakin Bu Eda juga pasti main medsos kan. Nah, optimalkanlah medsos itu, entah itu by WhatsApp, email, Instagram, itu untuk bagian memaintain agent. Kalau saya lebih cenderung memaintain agent daripada ke customer. Ya Mbak Eda ya, saya lebih dari sisi Mbak Eda, saya lebih memaintain agent ini. Gitu. Itu kepanjangan dari, karena dia kepanjangan tangan dari customer. Cuman perlu ada edukasi Pak. Di dalam misalnya seorang tindakan komisi, ya, dan jadi pertanyaan mengedukasinya satu kali komisi menjadi ya, tapi setelah itu selesai ya, dibanding dengan komisi yang stabil tapi jangka panjang. Ini mana? Ya itu artinya tidak ada pilihan yang tepat mana yang salah gitu ya. Pilihan ini itulah perilaku dari agen. Kemudian bagaimana perusahaan itu mentreatment agen itu bukan pilihan salah benar, itu adalah perilaku strategi juga dari company bagaimana menarik ulur agent. Ya, agent juga sekali-sekali perlu kita pikirkan juga Pak. Jadi supaya ya rasanya beda. Iya, memang itu bukan kita terus yang dibikin-bikin oleh agent, begitu kan? Ya, sekali-sekali. Begitu Mbak Eda. Ya Pak, terima kasih. Ya, sukses ya Mbak Eda. Semoga lancar. Terima kasih, sama-sama Pak. Sukses juga buat Bapak semua ya. Ini dari Pak Muhammad Afandi. Halo Pak Muhammad Afandi. Selamat pagi. Dari MyPak ya Pak Muhammad Afandi ya. Faktor-faktor apa saja Pak yang dipertimbangkan dalam menghitung CLV di industri asuransi? Dan bagian mana di perusahaan yang biasa bertugas dalam memantau atau menghitung CLV ini Pak? Customer MyPak industri asuransi sebenarnya, tapi ini dari MyPak yang bertanya, tapi bagus juga. Mari silakan Pak Adi. Terima kasih Pak siapa? Pak Muhammad Afandi. Faktor apa yang menentukan CLV? Yang pertama adalah CAD, Customer Acquisition Cost. Akuisisi ya Pak, biaya akuisisi mendapatkan customer. Dan itu salurannya kan macam-macam. Kemudian
jenis biaya yang dikeluarkan juga misalnya promosi iklan itu juga dalam rangka untuk ya peragaan demonstrasi website itu juga bagian dari setiap saluran tadi itu kita harus bisa memprediksi berapa yang faktor yang baik ya, berapa customer yang kita dapat. Sekali yang tentu saja begini ya, misalnya promosi, kalau misalnya kita mengeluarkan misalnya atau suatu treatment kepada sebuah segmen itu harus mengeluarkan suatu event, misalnya harus keluar 100 juta. Nah, kemudian marketer tadi harus memprediksi ya ini customer yang datang saya dapat berapa 900 misalnya ya, ini faktor kedua ya Pak ya, ini faktor yang kedua dari customer tadi, kemudian kira-kira berapa pendapatan yang akan kita peroleh dari total customer yang kita peroleh. Nah, itu perbandingannya. Kemudian yang ketiga adalah berapa lama kita mempertahankan customer ya melalui pembinaan. Kalau misalnya pendapatan dari customer itu lebih tinggi dan lebih lama dibanding dengan biaya akuisisi tadi, maka CAD-nya akan meningkat. Ya, betul. Yang jadi perkara itu adalah CAD biaya akuisisi ini dilewatkan melalui apa? Untuk memperoleh customer yang banyak. Ya. Kemudian kalau sudah dapat customer banyak, gimana cara membina supaya mereka menjadi loyal jangka panjang dan biayanya jadi. Nah, kemudian pengawasnya di mana? Ya, pengawasnya itu di bagian supervisor marketing ini. Setiap individu itu kan individu tenaga penjualan itu diawasi oleh supervisor. Yang diawasi apa? Misalnya dia dikasih anggaran untuk memperoleh customer misalnya. Dia pakai saluran apa untuk menjadi customer? Itu kan harus diawasi. Benar nggak ini? Jalurnya ini. Untuk segmen ini benar nggak menggunakan jalur ini? Benar nggak untuk yang ini diberikan anggaran sekian dengan menggunakan cara misalnya cara event sponsor misalnya apa ya itu yang harus dilakukan oleh supervisor. Tapi ya kalau kita bicara marketing, siapa sih yang harus melihat CLV? Ya marketing. Iya, karena yang dapat target itu marketing. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang dapat target di company itu marketing. Ada lagi back office, ya itu memang support kita. Tetapi naik turunnya lifetime value customer itu bisa berdampak langsung ke marketing. Begitu Pak Muhammad Afandi. Ada respon Pak Muhammad Afandi? Dari MyPark. Oke. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak Haji Ibnu Suryadi. Apa kabar Pak Ibnu? Waalaikumsalam, Pak Hera. Apa kabar, sehat Pak Hera? Senang sekali Pak Ibnu. Luar biasa. Sehat ya Pak Hera ya. Sampaikan langsung ke Pak Adi, monggo, silakan. Ya, itu kalau kita lihat ini kan kita mau tanya nih, bagaimana strategi dalam mempertahankan customer lifetime value nih untuk produk asuransi mikro dan korporasi. Jadi kalau kita lihat keinginan perusahaan sih ingin tetap mempertahankan pelanggan ya, namun beberapa kebijakan perusahaan yang tidak mengakomodir kebutuhan pelanggan ya tentu pelanggan akan pindah ke perusahaan asuransi lain yang bisa memenuhi tersebut. Tentu banyak faktor ya, apakah harga, apakah cover, ya jaminannya, ataupun juga beberapa hal yang memang kapasitas tentunya ini juga menjadi barrier ya, barrier perusahaan untuk tetap mempertahankan customer. Jadi ini memang menjadi fenomena maksud saya ya. Jadi menurut saya customer jadi tidak mungkin bisa bertahan lama stay di perusahaan asuransi. Untuk satu nih bisa jadi untuk produk tertentu korporasi
tahun ini panelnya adalah ABC, tahun depan panelnya XYZ, ataupun tahun depan lagi, karena tergantung dari kebutuhan yang selalu update terhadap kebutuhan dari pelanggan. Itu sih bagaimana sebenarnya kita perusahaan asuransi harus bisa menyimbangkan kebutuhan daripada pelanggan. Itu aja Pak Era, makasih. Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Pak Adi ini Pak Ibnu mau curcol ini sepertinya. Ya memang Pak, tapi kalau saya lihat di ending itu ya bagaimana bisa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Memang sebenarnya customer is the king itu masih berlaku enggak sih Pak Adi? Istilah customer is the king. Ya berlaku dengan keterbatasan. Keterbatasan ya. Kingnya bebas ya. Berbahaya bagi market itu. Nah di sini memang karena keterbatasan kebijakan perusahaan, sehingga kalau yang saya lihat di sini, apa yang bisa di-offering kepada nasabah atau customer menjadi berubah, berbeda. Nah, ini kan satu zona nyamannya nasabah ya, berubah. Ya kalau berubahnya enak biasanya sih 14 Pak lanjut, tapi kalau berubahnya nggak enak Pak, itu tadi dia akan berpindah ke lain hati dalam hal ini mungkin. Nah di sini memang agak sulit juga kalau kita berbicara karena keterbatasan perusahaan mungkin Pak ya. Karena kan ya itu tadi, karena sebaiknya apa yang kita mampu berikan maksimal kepada customer, karena mereka adalah menjadi sumber income kita yang memang harus maksimal mungkin kita lakukan ya Pak. Moga sedikit komentar tadi ya. Pertanyaannya belum asuransi itu ya. Bisa saya informasikan korporasi kumpulan. Mikro kumpulan dan jumlah banyak dengan nilai kecil. Iya, maksudnya ya betul. Kumpulan. Kategorinya kumpulan. Betul. Yang pertama adalah penentu asuransi itu siapa yang mengikut asuransi. Ya, berarti kan ada pengatur. Ya, itu yang menjadi target kita supaya kebijakannya tidak berubah atau kalaupun berubah tetap tidak boleh. Ya. Jadi yang kita tembak, yang kita dekati yang kedua, orang-orang yang mengaruhi orang mengambil keputusan itu ya itu yang orang yang mengaruhi yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan itu kan kita dalam memberikan pelayanan tidak hanya satu faktor. Ya, memberikan layanan kepada pengusaha tadi, oke lah. Tapi juga tidak berarti bahwa kemudian servis yang diberikan perusahaan itu kemudian ditinggalkan, enggak. Jadi sebelah sini juga bagus, kemudian layanan di perusahaan itu juga harus bagus. Ya. Kemudian kalau memungkinkan informasi yang kemudian tambah kepada si pengambil keputusan atau kepada perusahaan itu, ya, bisa punya dan saya berikan. Itulah servis yang bisa. Tapi ini memang fenomena saat ini. Jadi seperti Pak Ibnu sampaikan ini, apakah akan terus terjadi di percaturan industri asuransi ya? Jadi memang Pak, harapan dan kenyataan juga. Kalau kita orang market, harapan dan kenyataan itu tak berbeda Pak. Harapan tinggi, dapatnya tinggi banget. Nah itu kan posisi maksudnya di situ. Sebelah sana, kesehatannya lebih tinggi daripada yang diharapkan. Itu kan bisa jadi juga. Betul. Jadi memang bisa berdampak Pak, kalau menurut saya juga akan terjadi terus di percaturan industri asuransi. Karena kenapa? Kemampuan untuk mengakomodir keinginan pelanggan itu kan berbeda-beda ya Pak. Kemudian juga dari sisi perusahaan mungkin ada tantangan lain. Apakah saya cukup memaintain segmen ini? Apakah saya juga akan berpindah segmen? Karena kan tadi Pak Adi sampaikan dalam PPT-nya itu, segmen itu sangat menentukan di mana kita akan bermain. Baik. Tapi selain itu saya berdoa semoga Pak Ibnu semakin sukses, lancar, dan tidak banyak menemukan fenomena-fenomena seperti ini di market. Ya Pak Ibnu ya. Semoga Pak Ibnu.
Dengan Pak Ibnu. Halo, Pak Ibnu. Ya Pak Adi, terima kasih Pak Adi, terima kasih. Ya Pak Ibnu, baik. Selanjutnya mungkin sambil kita menunggu chatting berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya akan share mengenai respon, yaitu bentuk Google Form. Silahkan di-share Pak Sigit untuk Google Form yang berisi chat. Nanti bisa diinikan. Masih ada chat lagi? Sudah habis? Sudah disampaikan? Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Hera. Assalamualaikum, Indra. Enggak, saya mau nambahin aja, tadi seru banget ininya. Diskusinya alhamdulillah sehat, Pak Hera. Apa kabar semua teman-teman, Bapak dan Ibu? Salam sehat. Tadi apa yang dikemukakan oleh Bapak Dokter Adi itu sangat menarik ya, karena mau di industri perasuransian, di perbankan, ataupun di consumer goods, berbicara mengenai customer itu adalah salah satu aset perusahaan. Cuman pemahaman kita saat ini itu lebih kepada bagaimana memberikan saja. Tapi sebenarnya customer life value itu is an art gitu loh. Orang lain bisa melakukan hal yang sama, tetapi pelayanan memaknai nasabah sampai jangka waktu yang panjang itu adalah seni. Kedepannya perusahaan asuransi itu pembedanya adalah apakah layanan Anda bagus atau tidak. Itu nilainya. Produk itu bisa di-copy dalam sehari. Anda punya misalnya kalau di jiwa produk link yang bagus, besok perusahaan D juga bisa bikin. Begitupun di industri asuransi kerugian, ya, asuransi umum. Apa yang Anda buat itu juga besok bisa dibuat oleh company lain. Sehingga tadi diskusinya banyak, misalnya para pemasar itu berpindah ke lain hati dalam waktu cepat ya, karena produk itu bisa di-copy, sehingga akan mudah mereka loncat dari satu company ke company yang lain. Nah, bicara mengenai customer life value itu memang luas, tidak bisa kita hanya berbicara mengenai 45 menit, 90 menit, karena segmentasinya itu akan sangat luas sekali. Jadi misalnya apa sih yang harus perusahaan-perusahaan lakukan adalah ya bukan hanya kepada bagaimana men-entertain nasabahnya, itu mah gampang, beliin kado, lain sebagainya. Tetapi bagaimana mereka memanage nasabah yang sudah ada. Karena nasabah yang sudah ada itu adalah aset, data besar company. Saya sih tidak terlalu mendukung bahwa kita hanya bisa menjual dalam lifetime value 2 atau 3 kali kepada satu pelanggan. Pelanggan satu itu bisa beranak pinak. Company harus memaknai, kalau dari segi perusahaan adalah harus memaknai bagaimana melakukan strategi cross-selling. Jadi produk bukan hanya produk itu yang dia jual, tetapi memonitor nasabah itu dari awal sampai akhir, produk apa yang bisa dia jual. Satu. Yang kedua, memaknai agen yang kutu loncat. Ingat, nasabah adalah database Anda. Sehingga kepercayaannya itu sudah tinggi. Kita nggak perlu convince kembali. Apa yang harus perusahaan lakukan adalah setiap tahun ataupun secara berkala melakukan reconvincing kembali kepada nasabahnya. Punya masalah atau tidak punya masalah, itu harus dilakukan reconvincing. Pada satu tingkat tertentu, strategi tertentu, perusahaan pun juga bisa membuat customer value-nya dia itu bisa menjadi tenaga pemasar. Karena itu adalah paling efektif dibandingkan agen ataupun pemasar lainnya. Itu yang harus mungkin perusahaan garis bawahi, bahwa memanage customer value itu bukan hanya take and give saja, tetapi satu strategi komprehensif yang harus diperhatikan oleh board of director. Jadi customer value, customer voice itu mereka benar-benar harus manage dengan sangat bagus. Yang selama ini dilakukan kan hanya
layanan itu urusan customer service, itu bukan urusan customer service, itu urusan perusahaan di dalam mengelola nasabah yang sudah ada, sehingga keberhasilan perusahaan dalam mencapai targetnya ataupun milestone ke depannya itu bisa dipegang. Sekarang kita masuk ke era elektronik ya, digitalisasi. Loyalty itu bergeser. Nah, kemarin itu saya meneliti di disertasi dokter itu meneliti mengenai loyalitas elektronik. Itu akan sedikit berbeda dengan pemahaman loyal daripada customer yang biasa. Jadi hal-hal itu yang harus perusahaan perhatikan, bahwa ada timing waktu yang sudah bergeser. Jadi lebih komprehensif lagi bisa mengelola database atau mengelola nasabah dia yang sudah ada. Tidak perlu berbiaya mahal, misalnya untuk micro insurance. Apa sih sebenarnya yang nasabah kita inginkan? Yang mereka inginkan adalah apa yang dia beli, itu yang dia dapat, bahkan kalau bisa lebih dia dapat. Sederhana kok. Nah, pertarungannya adalah bagaimana seni dari perusahaan itu mengelolanya sehingga di mata nasabah bahwa ini adalah betul-betul perusahaan dia bisa rely on, mulai dari bangun tidur proteksinya sampai nanti dia masuk ke tempat peristirahatan terakhir, termasuk di dalamnya bukan hanya asuransi jiwa, asuransi umum, kemudian asuransi kesehatan, dan yang terakhir ya mungkin yang sekarang orang suka jalan-jalan. Jadi kalau misalnya dulunya asuransi itu adalah kita yang jual. Sekarang sudah mulai kok orang datang untuk membeli. Nah, ini strategi yang perusahaan harus pikirkan, bagaimana attract customer value dia yang pertama ya, jangan yang baru dulu, yang sudah ada nih. Bagaimana mereka attract supaya bisa datang kembali dan datang kembali. Salah satunya orang yang datang membeli asuransi itu adalah asuransi traveling insurance. Kita nggak jual, orang sendiri akan telepon, saya mau pergi nih. Karena ada satu kondisi di mana mereka harus beli. Bukan lagi kita jual. Jadi itu yang potensial market. Nah, itu yang harus diperhatikan. Di AMA ini kan SDM-nya keren-keren nih. Nah, Bapak-Bapak Ibu semua bagaimana memikirkannya sebagai tenaga profesional untuk memberikan nilai value, kontribusi terhadap customer value-nya sehingga bisa membuat perusahaan Bapak dan Ibu lebih kompetitif dibandingkan perusahaan lainnya. Demikian Pak Hera, hanya nambahin aja. Mohon maaf Pak Adi, saya menambahkan apa yang Pak Adi sudah sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Irna. Ini saya speechless nih Pak Adi. Ini bukan sharing lagi Pak. Ya, ini curah nih Pak. Jadi semua informasi dicurahkan semua ini dari Bu Irna. Terima kasih Bu Irna. Karena ya saling melengkapi. Ini saling melengkapi. Jadi memang fungsi dari ngobrol cuma kita selain sharing yaitu tadi salah satunya inform apa yang telah terjadi di market. Jadi mengakhiri sesi kita pukul 10.30. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Terima kasih juga yang sudah mengisi Google Form, dan mohon diisi juga mengenai respon untuk meningkatkan kualitas dan mutu kita ke depan untuk ngobrol berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan. Tapi pada prinsipnya kami adalah ingin memberikan pengayaan informasi dan silaturahim di antara kita. Sampai bertemu lagi nanti di tanggal 16 September untuk ngobrol yang berikutnya. Salam sehat sejahtera, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.